Saya. Iya. Ya tanya sama yang punya. Cukup ya. Undangannya. Tuh, jangan Cukup ya. Kamu mau tanggung jawab? Kalau saya ngomong yang sebenarnya, beranikah kamu bertanggung jawab? Benar? Benar. Siap. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, setelah kita lihat ya, pada saat lalu ada kejutan dari Pak Airlangga Hartarto mundur dari jabatan Ketua Umum Golkar. Nah, saat ini giliran, yaitu PDIP akan memberikan surprise kejutan. Yaitu kejutannya apa? Nah, di sini ada pemberitaan yang menurut saya sangat wow sekali ya. Pada saat lalu, Anda masih ingat ya dengan pemberitaan ya PKS akan bergabung di Koalisi Indonesia Maju, dan bahkan juga Nasdem dari Ahmad Syaroni setidaknya bisa saja Anies tidak didaftarkan pada pilkada serentak. Nah, artinya ketika Nasdem dan juga PKS tidak mendukung Anies Baswedan, sudah dipastikan lah Anies Baswedan tidak bisa didaftarkan menjadi calon kepala daerah khususnya di DKI Jakarta. Nah, tiba-tiba saat ini ada kejutan ya dari pemberitaan Tempo. PDIP berniat mengusung Anies Baswedan di pilkada Jakarta, bersiap melawan calon yang didukung Jokowi di daerah lain. Menurut saya di sini juga sangat keren sekali manuver dari PDI Perjuangan. Karena apa? Menyelamatkan demokrasi. Apalagi demokrasi saat ini, setidaknya setelah Pilpres, setelah Pak Airlangga Hartarto mundur, itu ada pertanyaan yang cukup luar biasa dari para netizen-netizen. Ada apa dengan tiba-tiba Pak Airlangga mundur dari Ketua Umum Partai Golkar mendekati Pilkada serentak 2024? Menurut saya ini sangat aneh bin ajaib. Biasanya sih seorang ketua umum apalagi mendekati pilkada serentak sudah dipastikan lah tidak bakal mundur, tetapi saat ini malah memutuskan mundur. Padahal juga adem ayem di internal Golkar, juga tidak ada gejolak yang berarti menurut saya. Dan bahkan juga Pak Airlangga Hartarto pada saat Pilpres yang lalu terbukti sukses bisa memenangkan Pak Prabowo Gibran, dan bahkan suara di Pileg juga naik. Dan bahkan kalau tidak salah sudah mendapatkan kursi ya di DPR RI 100 berapa gitu ya. Bahkan menurut saya sukses di bawah kepemimpinan Pak Airlangga, tetapi tiba-tiba mundur. Itu memang pertanyaan yang sangat wow sekali. Ada apa Pak Airlangga mundur? Nah, tiba-tiba juga dari pemberitaan akan diisi oleh Bahlil. Apakah benar demikian? Ya, kita tunggu pada musyawarah nasional yang diselenggarakan pada akhir Agustus mendatang. Nah, tetapi daripada melawan kotak kosong, ya lebih baik PDIP memang bermanuver ya, yaitu mendukung Anies Baswedan. Menurut saya ini yang sangat pas lah karena menyelamatkan demokrasi ya. Nah, dari sini dari Tempo, PDIP berniat mengusung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta, bersiap melawan calon yang didukung Jokowi di daerah lain. Nah, bahkan di sini juga dikomentari oleh Bang Denny Siregar. Nah, kenapa Banteng selamat? Karena masih ada ibunya. Kalau nggak ada, udah pecah dari kemarin akibat dualisme kepentingan. Itu kenapa si ibu itu gerakin langkah bikin struktur baru untuk mengawal badai ini sampai 2025. Struktur yang kuat yang berisi orang-orang yang dia percaya, karena sesuatu yang besar akan datang. Nah, menurut saya juga apa yang dilakukan pada saat lalu, yaitu membikin struktur baru di DPP PDIP, menurut saya sangat keren sekali. Bahkan nama-nama dan tokoh-tokoh yang sudah tidak asing di telinga kita seperti Adian Apitupulu, Ahok, Ganjar, itu orang-orang terdekat dari Ibu Megawati. Menurut saya apa yang dilakukan sangat keren sekali. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan pada waktu lalu, ada tim khusus lah, tetapi sudah dibantah ya, sudah dibantah oleh Istana, yaitu tidak ada lah tim khusus untuk mengkaji kepengurusan DPP PDIP hingga tahun 2025. Menurut saya sangat keren sekali dan semakin solid, dan juga menurut saya PDIP juga semakin kompak. Menurut saya itu yang penting, dan terbukti juga pada saat yang lalu pada Pilpres, walaupun juga tidak didukung oleh Presiden Joko Widodo, terbukti suara PDIP tetap mayoritas tertinggi di Indonesia daripada partai-partai lain. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, yaitu lobby-lobby koalisi PDIP PKS mengusung Anies Baswedan di Jakarta. Wah, kira-kira wakilnya siapa ya? Dan tidak mungkin Ahok, karena
karena Ahok dan juga Anies itu sama-sama pernah menjadi gubernur DKI Jakarta. Jadi kalau sama-sama gubernur DKI Jakarta terus bertemu pada pilkada berikutnya menjadi calon wakil gubernur dan gubernur, itu tidak bisa kalau melihat dari undang-undangnya ya. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan pada Jumat malam 2 Agustus 2024. Hasto Kristanto mengajak tuan rumah membicarakan pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu membuka peluang koalisi dengan PKB dalam Pilkada Jakarta. Kami juga membahas berbagai persoalan politik saat ini, ujar Hasto pada waktu lalu ya. Demikianlah. Jadi memang sangat wow sekali ya. Kalau kita melihat dari pemberitaan di sini, saya juga penasaran kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Prasetyo Budi, kekalahan anak mantu Jokowi, Bobi Kaesang dalam pilkada serentak nanti dipastikan akan menjadi pukulan telak menyakitkan bagi oligarki dinasti Jokowi. Tidak peduli partai di belakangnya, tenggelamkan semua yang berbau anak mantu dinasti oligarki Jokowi. Kita lihat, tetapi memang sangat sulit sekali. Bahkan juga sampai saat ini pun dari pemberitaan-pemberitaan yang beredar, fakta-fakta juga disajikan dan telah dihimpun oleh media-media. Presiden Joko Widodo juga masih mendapatkan elektabilitas yang cukup tinggi. Bahkan ada 70% lebih masyarakat puas terhadap kinerja Presiden Joko Widodo. Entah di situ kemungkinan ya 10 tahun lagi, 15 tahun lagi dan lain sebagainya lah. Dari Dior pokoknya Pak Anies harus maju, terserah partainya mau apaan. Emang PDI Perjuangan cukup kursinya buat ngusung Anies Baswedan. Jangan lupa PDIP masuk oposisi cuma sekedar buat balas dendam sama Pak Jokowi, nggak ada hubungannya sama visi misi Pak Anies. Ini menarik sih, DKI paling populer ya Anies Ahok. Kalau mau lawan oligarki ya harus turunkan mereka berdua. Alternatif masih ada Ibu Susi Pujiastuti dan Pak Ignatius Jonan. Wah, bisa jadi. Semoga DPP PKB Caimino juga siap mendukung, walaupun dengan resiko kasus-kasus hukum kader-kadernya bakal diungkit kejaksaan sih. Coba di Jatim juga koalisi PDIP PKB calonnya Bu Risma. Ya seperti itulah. Bahkan dari sini juga banyak yang setuju setidaknya yaitu PKB dan PDIP berkoalisi ya. Kalau kita ketahui pada waktu lalu PKS kan berharap masuk di pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Ya, kayaknya memang akan berada di koalisi Pak Prabowo Gibran menurut saya sih. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya dari cuitan Bang Denny Siregar itu seperti apa ya. Dari Tommy Selby, kita telah berhasil menciptakan genderuwo politik Bang. Nyesel tiada kuda. Salah satu talenta yang dibutuhkan dalam industri perfilman adalah kemampuan berimajinasi. 1000% yakin. Tepatnya berharap sesuatu yang besar akan datang dari The Winter is Coming. Ya seperti itulah. Gak cuma Banteng yang selamat, negeri ini yang selamat. Bayangkan jika tidak ada Megawati, bagaimana makin gilanya para penyamun itu. Hanya satu wanita saja sudah buat kaum ketum-ketum partai lainnya ketar-ketir dan tak mampu menumbangkan seorang wanita penjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Lucunya kaum laku-laku ketum-ketum partai lainnya masih keroyok. Dia sangat keren sekali lah. Memang demokrasi itu harus kita jaga ya, dan harus kita selamatkan. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini, misalkan respon Megawati soal upacara di IKN, tanya sama yang punya dong. Wah, yang punya itu apakah Presiden Joko Widodo ya? Kalau kita lihat dari statement Ibu Megawati, kayaknya sih tidak hadir ya di IKN ya. Apakah seperti itu? Dan kemungkinan kalau kita melihat dari usia Ibu Megawati, memang lebih baik mengikuti upacara bendera 17 Agustus ya di Istana di Jakarta, karena lebih dekat dan lain sebagainya. Kalau di IKN kan sangat jauh sekali ya. Dengan melihat Ibu Megawati yang usianya sudah menginjak kepala 7 ya, seharusnya juga tidak perlu di IKN lah, di Istana Jakarta menurut saya sudah pas lah ya. Tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil. Saya ya tanya sama yang punya. Cukup ya. Cukup ya. Kamu mau tanggung jawab? Kalau saya ngomong yang sebenarnya, beranikah kamu bertanggung jawab? Benar. Benar. Siap. Kalau dipanggil polisi, beranikah kamu? Siap, asal saya memberitakan yang ibu katakan.